Gadis ini pergi ke rumah sakit untuk operasi payudara. Tapi tak terduga dokter yang menanganinya adalah cinta pertamanya. Perawat memberitahunya bahwa ia harus melepas pakaian dalamnya. Melihat pria di depannya, He Yue sangat malu, sehingga dia menarik baju untuk menutupi wajahnya. Dokter memeriksa payudaranya. Momen ini benar-benar membuatnya ingin menghilang di tempat. Bahkan saat dokter ingin menjelaskan hasil diagnosa, dia hanya mengambil rekam medis dan langsung pergi. Bahkan dia terus meyakinkan dirinya sendiri. Tetapi Ding Ran memanggil dari belakang. Dia melupakan celana dalamnya, jadi dia berpura-pura menelpon direktur. Dan tidak pernah berbalik kembali ke tempat sialan ini. Sesampainya di rumah, dia tidak menemukan ibunya. Kemudian ia segera menelpon ibunya. Ternyata ibunya sedang mempersiapkan pernikahan dengan kekasihnya. Jadi dia pergi ke rumah tunangannya. Sehingga ia teringat cinta pertamanya. Tahun itu dia sangat menyukai mata Ding Ran. Karena dia merasakan matanya berisi ribuan makna. Di saat kelulusan, dia memberanikan diri untuk mengakui cintanya kepada Ding Ran. Tapi tak disangka dia ditolak. Aku tidak akan melihatmu lagi. Ia segera pergi ke rumah calon ayah tirinya untuk makan. Saat mendengar nama anak Paman Din adalah Ding Ran, dan juga seorang dokter, He Yue merasa tidak aman. Jadi ia bertanya, apakah nama putramu Ding Ran? Betul sekali. Setelah itu ia tanpa sengaja melihat foto Ding Ran dengan calon ayah tirinya. Itu sebabnya dia segera mencari alasan untuk pergi. Tapi tetap terlambat. Takdir mempertemukan mereka kembali. Itu membuat He Yue tersandung. Untungnya, Ding Ran tepat waktu menariknya. Keduanya telah melakukan kontak intim satu sama lain. Karena benturan terlalu kuat, itu membuat mereka terjatuh ke lantai. Namun Ding Ran meletakkan tangannya untuk menopang kepala He Yue. Ketika mendengar suara itu, orang tuanya berlari dengan cepat. Setelah duduk bersama, keduanya benar-benar sangat merasa malu. Untuk membuat keduanya menjadi lebih dekat, ayah menyebutkan sebuah cerita. Ketika mereka masih muda, mereka adalah teman sekelas. Mendengar itu, suasana hati He Yue tertekan. Ia ingin pergi dari sini. Sebelum pergi, dia tidak lupa menghibur keduanya agar tidak khawatir. Hubungannya dengan Ding Ran tidak akan mempengaruhi pernikahannya. Dia hanya tidak tahu bahwa Ding Ran selalu menyukainya. Saat di rumah sakit dan melihat nama He Yue, ia sangat bersemangat sehingga menjatuhkan segelas air. Bahkan hampir lupa memakai sarung tangan. Selain itu, saat pengambilan foto kelulusan, dia juga sengaja mendorong siswi lainnya. Kemudian berdiri di dekat He Yue untuk mengambil foto. Jelas mereka saling menyukai. Tapi karena sedikit kesalahpahaman, mereka berpisah selama bertahun-tahun. Jadi ketika dipertemukan kembali, keduanya tidak tahu harus berbuat apa. Dan agar tidak mempengaruhi percintaan ibu dengan Paman Din, He Yue memutuskan menemui Ding Ran untuk berbicara. Tapi saat membuka pintu, dia melihat Ding Ran memegang branya. He Yue segera merebutnya dan memarahinya karena mesum. Biarkan aku membuka kancingnya sebentar. Saat ini ayah membawakan sarapan. Namun ayah tercengang melihat adegan di depannya. Untuk apa kau mencurinya? Berikan padaku. Paman Din, anakmu juga mempunyai hobi yang aneh. Tolong jangan memarahinya. Kemudian ia pergi. Gadis ini pergi memeriksakan payudaranya. Dokter yang menanganinya adalah cinta pertamanya. Sesampainya di rumah, dia baru tahu bahwa cinta pertamanya akan menjadi saudara tirinya. Ibu He Yue dan ayah Ding Ran saling mencintai. Mereka berencana akan menikah. Mereka juga ingin menjadikan Ding Ran dan He Yue sebagai pengiring pengantin. Kabar ini seperti kilat di langit yang cerah. Jadi mereka mulai membahas tentang rancangan pernikahan. Dan mulai berdebat tentang ini. He Yue ingin dipanggil kakak karena lahir lebih awal. Sepertinya aku ingin kau memanggilku sebagai kakakmu. Jika kau menjadi pengiring pengantin, maka aku tidak akan melakukannya. Baiklah, aku tidak akan menjadi pengiring pengantin. Baru saja berbicara keduanya bertengkar lagi. Orang tua dari keduanya takut itu akan mempengaruhi pernikahan. Dan memutuskan untuk memperbaiki hubungan mereka. Sangat cepat ayah Din membuat grup obrolan keluarga. Saat Ding Ran melihat He Yue sedang mendekati seorang pria, pada akhirnya ia tidak bisa duduk diam. Jadi ketika kembali, dia memberikan pakaian dalamnya. He Yue dengan hati-hati mengeluarkannya. Ini juga menyebabkan semua mata terkejut. Pagi tadi kamu pergi terlalu terburu-buru. Jadi menjatuhkan ini di kamarku. Aku hanya membawakannya untukmu. He Yue benar-benar malu.
Saat dia akan menjelaskannya, Ding Ran menambahkan satu kalimat lagi. Aku bahkan mencuci pakaian dalammu. Kali ini He Yue benar-benar canggung. Dia terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada pria itu. Kemudian pergi dengan tergesa. Keesokan harinya, saat Ding Ran pulang kerja, ia melihat Bin An datang untuk makan bersama. Makanan ini benar-benar penuh dengan bau asap dupa. Ayah Din juga memuji Bin An yang tampan. Kemudian mengajaknya menjadi pengiring pengantin untuk pernikahan mereka. Bahkan ibu memuji keduanya. Mereka juga terlihat cocok menjadi pasangan. Kali ini Ding Ran mencela diri sendiri. Dan setelah itu, dia akhirnya tidak tahan untuk bertanya, apakah kau dan Bin An berkencan? Dia bahkan mengkritik Bin An hanya pegawai biasa. Tapi tak disangka kalimatnya membuat luka lamanya tergores lagi. Karena tahun itu, dia sempat menjahitkan baju untuk Ding Ran. Namun Ding Ran memberikan baju itu kepada temannya. Sampai sekarang, kau tidak bisa mengerti perasaan orang-orang. Ini membuatnya merasa begitu marah. Lalu Ding Ran mengejar untuk menjelaskan kesalahannya tahun itu. Namun tanpa sadar ia menarik tali bra He Yue. Kali ini keduanya terkejut. Setelah itu, He Yue memegang sandal untuk mengajarinya bagaimana menjadi manusia. Saat ini orang tua mereka datang ke sini untuk berjalan-jalan. Dan saat melihat He Yue memegang sandal untuk menghajar Ding Ran, ibu He Yue tidak tahan lagi. Karena anaknya selalu bertengkar, keduanya hanya bisa pindah ke apartemen sebelahnya. Dengan niat memperbaiki hubungan mereka. Awalnya ketika ia tinggal di apartemen, ia tidak berhenti memberi sinyal agar ayah membawa ibu He Yue ke sini. Dan ketika keinginannya terwujud, Ding Ran sangat senang. Gadis ini pergi memeriksakan payudaranya. Tapi dia tidak menyangka, dokternya adalah cinta pertamanya. Yang lebih mengejutkan lagi, ibunya akan menikah dengan ayah dari cinta pertamanya. Untuk memupuk perasaannya, ayah Din menyuruh putranya mengantar He Yue pergi bekerja. Tapi Ding Ran mengatakan tidak perlu repot seperti itu. Terlambat bekerja itu sangat umum. Setelah mendengar itu, He Yue berubah pikiran sejenak. Sekarang juga tidak mudah untuk memesan taksi. Godaannya juga membuat Ding Ran luluh. Di bawah perintah ayahnya, dia dengan enggan mengantar He Yue ke tempat kerja. Hasil tes He Yue tempo hari juga tersedia. Payudara kirinya memiliki satu tumor. Selesai melihat hasilnya, He Yue ketakutan. Dia buru-buru bertanya, apakah aku harus mengangkat salah satu payudaraku? Ding Ran menghiburnya bahwa ini hanya operasi kecil. Ada aku, kau tak perlu takut. Di bawah dukungan dari Ding Ran, He Yue mengaku akan pergi menginap kepada ibunya. Padahal akan menjalani operasi. Tapi saat keluar dari rumah, mereka menemukan Bin An sedang menunggunya. Intuisi pria juga membuat Bin An merasa perasaan Ding Ran kepada He Yue itu tidak normal. Jadi pertempuran antara keduanya resmi dimulai. Dan karena tidak nyaman, ia menolak niat baik Bin An. Namun He Yue memilih pergi ke rumah sakit bersama Bin An. Aku kalah. Memang tidak berguna. Baru saja tiba di rumah sakit. Bin An menyiapkan barang-barang pribadinya. Bahkan perhatiannya membuat pasien di ruangan yang sama memujinya. Saat ini Ding Ran juga telah datang. Tapi ketika melihat adegan di depannya, dia langsung merasakan cemburu dan segera pergi. Lalu He Yue dengan lembut memberitahu Bin An, tolong segera pulang. Mungkin aku akan sedikit sensitif sebelum melakukan operasi. Jadi Bin An tidak disarankan menginap. Sampai malam ketika Ding Ran masuk kamar, ia tidak menemukan He Yue ada di sini. Kemudian ia menemukannya sedang kebingungan di rooftop. Karena tahun itu, ayah He Yue mati saat melakukan operasi. Jadi dia merasakan sedikit keresahan. Bahkan Ding Ran pun bisa melihatnya ketakutan. Jadi dia mengambil pena itu dan menandatangani namanya di tangan He Yue. Dan memastikan bahwa operasinya akan sangat nyaman. Apakah kau masih bersedia? Sampai keesokan paginya Ding Ran membawa He Yue untuk memeriksa sekali lagi. Lalu memperlihatkan cara memeriksanya. Ini harus ditempatkan ke atas lalu dipaksa ke bawah. Tunggu sampai tes selesai. Dia segera mengabaikan Ding Ran. Tunggu aku di pintu. Sangat cepat waktu operasi tiba. Dan di bawah pengaruh anestesi, He Yue memimpikannya kenangan saat bersama Ding Ran di sekolah menengah atas. Dia selalu mencari alasan untuk berada di dekat Ding Ran. Saat ini seperti seseorang memanggil namanya. Jadi dia membuka matanya. Orang pertama yang dilihatnya adalah Ding Ran. Operasi juga sangat sukses. Dengan istirahat beberapa hari, kau dapat keluar dari rumah sakit. Akibatnya pada malam hari,
Ibu menelponnya. Saat Hiyue tidak tahu apa yang harus dilakukan. Lalu Dingran menarik tangannya lagi dan berlari ke rooftop. Dan akhirnya Hiyue berani mengangkat panggilan telepon dari ibunya. Namun ibu hanya melihat latar belakang. Kemudian bertanya mengapa kau bermain di luar begitu larut. Saat Dingran mendengar itu, ia berpura-pura seperti rekan kerjanya. Dan mengatakan sedang makan barbeque bersama. Aku sangat sibuk sehingga hampir tidak bisa bernapas. Karena itu, mereka berhasil menghilangkan keraguan ibu Hiyue. Kemudian dia menutup teleponnya. Oke, selamat tinggal. Lalu mereka saling berpandangan satu sama lain. Sehingga tidak bisa menahan tawa. Saat ini Hiyue juga merasa bahwa dekat dengan Dingran tidak buruk. Bahkan dia mengangkat tangannya, dan memutuskan untuk hidup bersama dalam damai. Keduanya menyepakati perjanjian perdamaian. Jika aku menjadi bagian keluargamu, aku akan memanggilmu sebagai adik laki-lakiku. Kau tidak pantas melakukannya. Aku 3 bulan lebih tua darimu. Jangan biarkan aku menangkapmu. Kau tahu kita dilahirkan di tahun yang sama. Tapi aku lahir 3 bulan lebih awal darimu. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.